Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohili SPD, guru fisika di SMA Negeri 1 Panawangan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran tentang fisika modern. Ya. Fisika modern ini merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Untuk partikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati atau sama dengan kecepatan cahaya, perilakunya dibahas secara terpisah dalam teori relativitas khusus. Sekali lagi, fisika modern merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik, sekali lagi pada skala atomik, dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Tetapi khusus ini untuk kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya. Perilakunya akan dibahas secara terpisah dalam teori relativitas khusus. Ada beberapa tokoh besar dalam fisika modern, ya. Tapi yang akan dibahas di sini adalah hanya untuk materi SMA saja, skalanya. Jadi tidak dibahas semuanya. Yang pertama adalah Max Planck. Dia memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuota atau paket energi. Ya, sekali lagi, Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuota. Ide ini secara khusus digunakan untuk menjelaskan sebaran intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Ya, nah, ini termasuk kelompok tokoh fisika modern yang pertama. Dan materi ini akan dibahas di kelas 12 SMA. Yang kedua, Albert Einstein menjelaskan efek fotoelektrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut dengan foton, ya, yang disebut dengan foton atau paket-paket energi. Ya, ini lebih dijelaskan lagi teori Max Planck dengan teori foton dari Albert Einstein. Kemudian yang ketiga, Niels Bohr menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen dengan menggunakan kuantisasi, ya. Itu Niels Bohr menjelaskan mengenai paket spektrum atom hidrogen, ya. Yang ketiga, Louis de Broglie memberikan teorinya tentang gelombang benda, ya. Tentang gelombang benda, artinya benda-benda dengan kecepatan tertentu sebenarnya dia memiliki gelombang, sama halnya seperti sifat-sifat fisik pada gelombang. Mekanika kuantum modern lahir pada tahun 1925 ketika Werner Karl Heisenberg mengembangkan mekanika matriks dan Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Heisenberg merumuskan prinsip ketidakpastiannya, ya. Kita melanjutkan ke perbedaan fisika klasik dengan fisika modern. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan fisika klasik dengan fisika modern. Kalau fisika klasik itu menyuguhkan semuanya dalam bentuk kepastian, ya. Fisika klasik menyuguhkan kepastian. Maksudnya, apabila kita mempunyai sistem pergerakan sebuah benda, kita dapat dengan yakin memastikan posisi benda tersebut untuk beberapa detik, jam, atau hari mendatang, ya. Sedangkan fisika modern itu hanya menyajikan satu probabilitas atau kemungkinan. Tidak ada yang pasti di dalam fisika modern. Ya. Itu salah satu perbedaan mendasar dari fisika modern. Sekali lagi, fisika klasik itu menyuguhkan kepastian, artinya perhitungan-perhitungan sebab pasti. Tetapi kalau dalam fisika modern itu yang disajikan justru adalah probabilitasnya, kemungkinannya. Tidak ada yang pasti di dalam fisika modern itu, ya. Fisika klasik garapannya adalah dunia kasat mata dengan kondisi terutama kecepatan yang normal. Sementara fisika modern memang digunakan untuk berdekatan yang lebih super dunia-dunia yang sangat besar atau sangat kecil, ya. Sekali lagi, fisika klasik itu menggarap dunia kasat mata yang terlihat, sementara fisika modern
itu membahas mengenai dunia mikroskopik atau dunia superkopik ya. Perbedaan yang ketiga, fisika klasik tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil, fenomena mikroskopik seperti yang sudah dikatakan tadi. Fenomena mikroskopis yaitu fenomena-fenomena yang tidak dapat dilihat secara langsung, seperti efek elektron, proton, neutron, atom, dan sebagainya. Sedangkan fisika modern mampu menjelaskan fenomena-fenomena tersebut karena para fisikawan telah menemukan ilmu-ilmu baru dan teori-teori baru. Ya. Sekali lagi, fisika klasik itu tidak mampu menjelaskan efek mikroskopik, tapi dengan bantuan fisika modern efek mikroskopik, dunia mikroskopik dapat dijelaskan. Ya. Selanjutnya kita coba melihat cabang fisika modern yang dibahas. Ya. Cabang fisika modern itu yang pertama mekanika kuantum, ada relativitas, ada fisika partikel, ada fisika atomik, molekul dan optik, kemudian ada kosmologi. Nah, yang dibahas di SMA itu hanya relativitas, fisika partikel, dan fisika atom. Ya, itu yang dibahas di SMA yang akan kita bahas selanjutnya. Kita lihat relativitas. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Sekali lagi, teori relativitas Newton itu hanya menjelaskan gerak-gerak benda yang jauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamat seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Ya, jadi, sekali lagi teori relativitas Newton itu membahas pergerakan yang jauh kecil di bawah kecepatan cahaya. Ya. Artinya teori relativitas Newton itu tidak bisa dipakai pada pergerakan benda yang mendekati kecepatan cahaya. Newton mengatakan bahwa semua gerak itu relatif. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia. Jika kita memiliki dua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lainnya, maka tidak dapat ditentukan bagian mana yang diam dan bagian mana yang bergerak atau keduanya bergerak. Galileo dan Newton mengungkapkan tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai prinsip relativitas Newton, yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia. Ya, sekali lagi, Galileo dan Newton mengungkapkan tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai prinsip relativitas Newton, yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia. Kemudian dalam relativitas khusus ada postulat. Ya, maksud postulat itu adalah pemikiran-pemikiran yang didasarkan pada teori-teori yang sebelumnya sudah terbukti kebenarannya. Ya. Postulat yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Lagi, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Teori ini didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umum yang diam, mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Misalkan seorang berinisial A berada di dalam pesawat dan seseorang berinisial B berada di dalam permukaan bumi. Dari sudut pandang A, pesawat diam pada suatu tempat dan permukaan bumi lah yang bergerak. Sedangkan dari sudut pandang B, permukaan bumi tempat dia berpijak yang tetap diam dan pesawat dengan berisi A di dalamnya yang bergerak. Ya, itu salah satu penjelasannya ya. Yang kedua, postulat yang kedua, cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10⁸ adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat ya. Jadi untuk semua jenis pengamat baik yang bergerak, baik yang diam atau yang bergerak, kecepatannya sama ya. Teori ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya itu konstan, tidak bergantung pada pengamat yang mengukur dari kerangka acuan inersia. Segala pengukuran harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan cahaya. Ya, itu postulat yang kedua. Ya, jadi sekali lagi untuk kecepatan cahaya itu tidak ada istilah relatif. Dari pengamat diam atau pengamat bergerak kecepatannya sama tetap 3 kali 10⁸. Ya.
Sebagai tindak lanjut dari teori relativitas khusus itu, maka lahirlah apa yang disebut dengan transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz ini menghasilkan satu kenyataan atau menyuguhkan satu bentuk apa yang disebut dengan koefisien transformasi Lorentz, ya. Yang persamaannya itu tersaji di tampilan layar, ya. Di mana gamma itu sama dengan 1 per akar 1 min V per C dikuadratkan. Nah, di sini akan menghasilkan satu koefisien di mana harga kecepatan saya itu kalau benda-benda bergerak mendekati kecepatan saya, kecepatannya akan berubah. Kecepatannya akan berubah. Itu transformasi Lorentz, hasil dari perkembangan teori relativitas khusus. Persamaan-persamaan di atas merupakan penjumlahan kecepatan transformasi Lorentz yang kemudian dikenal dengan penjumlahan kecepatan mutualitas Einstein. Persamaan tersebut di atas merupakan rumus kecepatan benda yang diamati oleh pengamat yang diam, yang disebut dengan rumus penambahan kecepatan relativitas yang sesuai dengan teori relativitas Einstein, ya. Ini akan lebih jelas nanti dalam dilatasi waktu, dilatasi massa dan seterusnya. Nah, ini ya, salah satu konsekuensi logis daripada relativitas fisika modern itu ada yang disebut dengan dilatasi waktu. Menurut Einstein bahwa waktu itu adalah sesuatu yang relatif. Di dalam suatu kerangka yang acuan bergerak, terdapat seorang pengamat yang diam, terdapat lonceng yang menunjukkan selang waktu delta T0. Ya. Jadi misalkan di dalam suatu kerangka acuan yang bergerak, terdapat seorang pengamat yang diam, terdapat lonceng yang menunjukkan selang waktu delta 0. Selang waktu yang diamati oleh pengamat tersebut adalah delta T lebih lambat daripada delta T0. Ya, artinya ya, ketika seorang pengamat yang ada di dalam kerangka diam itu melihat waktu itu delta T0, maka jika dilihat oleh pengamat yang bergerak itu akan berbeda. Misalkan waktunya itu menjadi delta T dan hasilnya ternyata itu lebih lambat daripada delta T0. Beda waktu merupakan perpanjangan waktu pengamatan bagi pengamat diam tersebut dilatasi waktu. Menurut Einstein, hubungan antara kedua selang waktu itu dirumuskan dengan seperti yang tersaji di atas. Delta T sama dengan delta T0 dibagi akar koefisien transformasi Lorentz, di mana delta T selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian, dan delta T0 itu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. V itu kecepatan benda terhadap perangkat acuan diam, dan C itu kecepatan cahaya. Dalam teori relativitas Einstein, dilatasi waktu dalam dua kesempatan ini dapat dianalisis, yaitu dalam relativitas khusus atau hipotesa jauh dari semua massa gravitasi, jam yang bergerak terhadap sistem inersia pengamatan diukur akan berjalan lebih lambat. Ya. Jam yang bergerak terhadap sistem inersia pengamatan diukur akan berjalan lebih lambat. Efek ini dijelaskan dengan tepat oleh transformasi Lorentz. Dalam relativitas umum, jam pada posisi dengan potensial gravitasi yang lebih rendah, seperti dalam jarak dekat ke planet yang ditemukan, akan berjalan lebih lambat. Ya. Ini kan lihat dalam bentuk contoh soalnya. Contoh soal dilatasi waktu. Nah, ini suatu hari terjadi sebuah fenomena alam di bumi. Saat itu Aizen berada di bumi, sedangkan Ulquiorra sedang menaiki roket keluar angkasa dengan laju 1,8 kali 10,8 meter per sekon. Apabila menurut Aizen fenomena alam terjadi dalam 10 detik, maka menurut Ulquiorra fenomena terjadi berapa detik? Ya. Nah, hitungannya seperti ini ya. Kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan dilatasi waktu ya. Ternyata menurut pengamat yang bergerak ya, atau pengamatan benda diam itu adalah 10 sekon, dan hasil hitungan pengamatan yang bergerak itu adalah menjadi 12,5 sekon ya. Jadi selang waktu yang diukur oleh pengamat bergerak itu jauh lebih lambat ya. Nah, itu contoh soal dilatasi waktu ya. Ini contoh soal yang kedua. Dan ini contoh soal yang ketiga.
Ini contoh soal yang sangat kontradiktif dengan kenyataan. Anak kembar bernama Ray serta Roy bekerja menjadi pegawai di NASA. Ketika berusia 30 tahun, Ray menjadi pilot pesawat luar angkasa berkecepatan 0,8 C, 0,8 kecepatan cahaya. Apabila Roy berusia 40 tahun ketika Ray kembali ke bumi, maka usia Ray adalah berapa? Ya. Nah, ini menurut pengamat diam, selisih waktunya itu 10 tahun. Ya. Menurut pengamat diam, selisih waktunya 10 tahun. Tapi menurut pengamat yang bergerak, kalau sudah dihitung dengan menggunakan konsep dilatasi waktu, ya, menggunakan konsep dilatasi waktu, selisih waktunya itu 6 tahun, ya. Selisih waktunya itu 6 tahun. Jadi ada perbedaan umur antara si Roy dengan Ray, ya. Nah, di sini justru ketika Ray kembali ke bumi, usia Ray itu adalah menurut hitungan Ray itu 36 tahun, bukan 40 tahun, ya. Jadi yang di bumi itu ada perbedaan usia sebesar 4 tahun, ya. Nah, ini semacam kontradiktif yang disebut dengan perbedaan umur, ya. Namun untuk kondisi sekarang karena memang kita belum bisa mendekati kecepatan cahaya, maka fenomena ini belum terbuktikan, tapi secara teoritis fenomena ini belum terbantahkan, ya. Ya, demikian barangkali untuk penjelasan awal mengenai fisika modern sampai dengan dilatasi waktu. Untuk dilatasi atau kontraksi panjang, dilatasi massa itu akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh antara mana jeung mana?